Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan teknik pengembangan instrumen. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Imam Taufik Atabrani, NPM 0127. Untuk yang pertama ada pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Muhammad Noval Isfahani, NPM 2301010048. Izin melanjutkan, yaitu fungsi skala pengukuran. Apa yang disebut skala pengukuran yaitu digunakan untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur, supaya tidak terjadi kesalahan menentukan analisis data dan penelitian selanjutnya. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan skala pengukuran. Dengan memungkinkan pengukuran yang konsisten dan terstandarisasi, skala pengukuran memungkinkan perbandingan dan analisis yang objektif dari data yang diperoleh dari berbagai sumber. Nama saya Airin Cindy Ayunda akan menjelaskan tentang jenis-jenis skala. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala tersebut akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. 5 jenis skala, yang pertama ada skala Likert, kedua ada skala Goodman, ketiga ada rating scale, keempat semantic differential, dan kelima ada skala Thurstone. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Selanjutnya ada skala Goodman. Skala ini akan didapatkan dalam bentuk jawaban yang tegas seperti ya dan tidak, tidak pernah, dan benar atau salah. Selanjutnya ada semantic differential, digunakan untuk mengukur sikap hanya saja dengan bentuk garis kontinu. Selanjutnya ada rating scale. Responden akan menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Sorry, NPM 135. Di sini saya akan melanjutkan tentang instrumen penelitian. Meneliti, yaitu melakukan pengukuran, maka harus ada alat ukur yang baik. Instrumen penelitian itu suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu yang pertama instrumen untuk mengukur kepemimpinan. Instrumen ini bisa mencakup berbagai faktor seperti kemampuan untuk menginspirasi atau memotivasi, keterampilan komunikasi, pengambilan keputusan, dan integrasi. Seperti pemimpin itu selalu memberikan arahan yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, ada instrumen untuk mengukur iklan kerja. Dalam iklan kerja itu bisa diukur melalui faktor-faktor seperti tingkat kepuasan kerja, komunikasi antar karyawan, dukungan dari manajemen, dan peluang untuk mengembangkan karir. Yaitu seperti kita iklan, seperti kita tuh bisa menggunakan servo kepuasan kerja atau kuesioner iklan organisasi untuk mengukur ini. Terus yang terakhir ada instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai, yang dimana produktivitas kerja itu bisa diukur melalui output kerja, efisiensi dan kualitas kerja. Lah itu seperti kita itu bisa mengukur metrik-metrik seperti jumlah tugas yang akan diselesaikan, terus ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya itu, atau tingkat kepuasan pelanggan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lia Damayanti akan melanjutkan presentasi. Cara menyusun instrumen. Yang pertama, membuat instrumen yang akan digunakan. Yang kedua,
titik tolak dari penyusunan. Yang ketiga, memberikan definisi operasional dan menentukan indikator yang diukur. Dan yang terakhir, dari indikator tersebut kemudian dijabarkan menjadi pertanyaan atau pernyataan. Selanjutnya ada teknik pengembangan instrumen. Yang pertama ada teknik tes. Teknik ini digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen yang akan digunakan. Untuk bentuk-bentuknya, yang pertama ada tes tertulis, yang kedua tes lisan, dan yang ketiga ada tes kinerja. Untuk yang kedua ada teknik non-tes. Teknik non-tes digunakan untuk mengukur aspek-aspek yang tidak dapat diukur dengan tes, seperti minat, sikap, kepribadian, dan perilaku. Untuk bentuk-bentuk dari teknik non-tes sendiri, yang pertama dapat melalui observasi, yang kedua melalui skala sikap, dan yang terakhir melalui daftar perilaku. Yang ketiga itu teknik lainnya dari pengembangan instrumen. Ada dua, yang pertama itu analisa dokumen dan proyek. Penelitian proyek itu proyek yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kedua, karya seni proyek. Itu proyek yang dilakukan untuk menghasilkan karya seni. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.